Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan pasien kepada saya ketika saya praktek sebagai dokter andrologi adalah, "Dok, apakah penis saya dapat diperbesar?" Jawabannya adalah bisa. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak video saya kali ini. Halo, kembali lagi pada channel YouTube Kata Dokdan, dan buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi seksual semacam ini, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, terus kalau misalnya kalian punya seputar pertanyaan untuk yang mau dikonsultasiin ke saya, kalian bisa ketik di kolom komentar dan saya akan jawab. Oke, kita kembali lagi ke topik yang tadi sudah saya jelaskan, di mana hari ini kita itu akan membahas bagaimana cara memperbesar penis. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara memperbesarnya, kita harus tahu dulu bagaimana sih penis itu disebut normal atau tidak normal. Nah, ternyata di dunia ini itu panjang penis itu dibagi menjadi 5 kategori. Jadi dimulai dari kategori pertama itu adalah orang-orang dengan penis yang paling panjang, sampai kategori yang kelima dengan ukuran penis yang paling kecil di seluruh dunia. Dan sayangnya orang Indonesia itu termasuk kategori yang keempat, di mana panjang penis normal orang Indonesia itu adalah 10 sampai 13 cm. Tapi kalian jangan berkecil hati, karena di dalam kategori 4 ini selain orang Indonesia juga terdapat orang-orang dari negara seperti Jepang, kemudian ada orang Rusia, dan lain-lain. Jadi nggak hanya orang Indonesia yang masuk kategori 4 ini. Dan ukuran penis yang tadi dari angka 10 sampai 13 cm itu didapatkan ketika penis dalam kondisi ereksi. Jadi ngukurnya adalah pada saat penis dalam kondisi ereksi atau bangun ya, bukan dalam kondisi tidur atau lemas. Nah, kalau misalnya panjang penis kalian masih dalam rentang 10 sampai 13 cm tadi waktu ereksi, artinya penis kalian normal. Kalau penis kalian normal, otomatis tidak perlu diperbesar. Tapi namanya orang kalau misalnya bisa diperbesar, pasti orang pingin dong kalau penisnya jadi lebih besar. Nah, sebelum kita kembali lagi ke cara memperbesarnya, kita harus tahu ada 2 faktor yang mempengaruhi panjang penis dari seseorang. Jadi faktor yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini artinya ya kalau misalnya kalian terlahir sebagai orang Indonesia, ya otomatis panjang penis kalian ya segitu-situ aja seperti orang Indonesia pada umumnya. Dan faktor genetik ini biasanya tidak akan bisa dirubah. Artinya kalau kalian terlahir sebagai orang Indonesia, kan nggak mungkin tiba-tiba ketika umur 30 atau 40 tahun kalian berubah jadi orang bule. Jadi ya dari awal ya memang kalau kita punya genetik sebagai orang Indonesia ya panjang penisnya kira-kira segitu. Kemudian yang kedua adalah faktor dari hormon testosteron. Jadi kita harus tahu di mana panjang penis seseorang itu akan dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ketika seorang laki-laki itu mulai puber, itu hormon testosteronnya akan mulai aktif. Di mana salah satu fungsi dari hormon testosteron adalah untuk mengatur panjang dari penisnya. Jadi semakin tinggi atau semakin aktif hormon testosteron kita pada saat kita puber, otomatis panjang penisnya akan menjadi lebih panjang. Nah, kalau misalnya faktor pertama yaitu faktor genetik tidak dapat dirubah, tapi faktor kedua atau faktor hormon testosteron itu sebenarnya masih bisa dimanipulasi. Nah, kemudian pasti di benak kalian akan muncul pertanyaan seperti ini, "Dok, kalau misalnya kita memberikan injeksi hormon testosteron, apakah penis akan menjadi lebih panjang?" Nah, jawabannya tergantung dari umur kalian. Kalau misalnya kalian masih dalam fase puber, ketika diberikan suatu injeksi yang dapat meningkatkan hormon testosteron, maka panjang penisnya akan menjadi lebih panjang. Tapi ketika masa puber sudah selesai atau ketika kalian usianya sudah dewasa, panjang penis tidak dapat diperpanjang lagi dengan menggunakan injeksi hormon testosteron. Nah, kenapa? Karena alasannya seperti ini. Pada saat kalian masih puber, itu penis kalian itu punya reseptor terhadap hormon testosteron. Sehingga ketika diberikan hormon testosteron, penisnya itu akan merangsang pertumbuhannya. Tapi pada saat kita dewasa, ternyata reseptor ini sudah tidak ada lagi. Jadi ketika kita memberikan hormon testosteron pun, meskipun hormon testosteronnya dibuat tinggi, penisnya itu tidak akan bereaksi lagi. Artinya ukuran penis tidak dapat bertambah panjang lagi. Jadi kesimpulannya adalah injeksi testosteron hanya dapat memperpanjang ukuran penis ketika kalian dalam usia puber atau dalam masa pertumbuhan, dan tidak dapat digunakan lagi ketika kalian sudah dewasa. Dan dalam bidang kedokteran, injeksi testosteron ini digunakan untuk mengatasi kasus-kasus yang namanya mikropenis, yaitu adalah kasus di mana ukuran penis anak itu ternyata jauh di bawah rata-rata normal anak pada seumurannya. Nah, untuk ini lebih lengkapnya akan saya bahas pada konten video yang lain.
Nah, kemudian kalau misalnya kalian sering baca-baca di internet, mungkin kalian akan familiar dengan dua benda ini. Yang pertama adalah vakum, dan yang kedua adalah minyak lintah. Nah, katanya dua benda ini dipercaya dapat memperpanjang ukuran penis. Nah, apakah itu mitos atau fakta? Ayo kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu kenapa penis itu dapat ereksi atau dapat berdiri. Dimana ketika tubuh mendapatkan stimulasi atau rangsangan, maka pembuluh darah pada penis itu akan melebar sehingga aliran darah akan meningkat masuk ke dalam penis. Karena aliran darahnya masuk, otomatis ukuran penis akan membesar sehingga penis jadi lebih panjang dan akan menjadi lebih keras. Nah, vakum itu cara kerjanya adalah dia itu akan memompa supaya aliran darah yang masuk ke dalam penis tadi itu menjadi lebih banyak. Akibatnya kalau misalnya aliran darahnya lebih banyak, otomatis ukuran penisnya akan kelihatan lebih besar dan akan kelihatan lebih panjang serta menjadi lebih keras. Kemudian bagaimana dengan yang namanya minyak lintah? Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian di dalam minyak lintah Papua ini ternyata mengandung suatu zat yang namanya adalah nitrit oksid. Di mana nitrit oksid ini ternyata dapat menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah. Kalau pembuluh darah pada penis melebar, otomatis aliran darah yang masuk ke dalam penis juga akan meningkat dan hasilnya akan sama dengan si vakum tadi. Tapi yang harus kalian ingat, ternyata dua alat ini atau dua metode ini itu tidak dapat memperpanjang penis secara permanen, tapi hanya sementara saja. Dan ternyata kalau penggunaannya tidak hati-hati justru dapat menimbulkan bahaya karena dapat menyebabkan kerusakan atau trauma pada penis sehingga bentuknya malah bisa jadi nggak karu-karuan. Nah, jadi kalau misalnya kalian merasa insecure atau tidak puas dengan ukuran penis kalian, itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau kalian mau melakukan pengobatan, lebih baik kalian berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis andrologi ya. Jangan dilakukan terapi-terapi sendiri sesuai dengan yang ada di internet karena itu dapat membahayakan kalian. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian ada ide untuk konten berikutnya atau kalian mau konsultasi atau mau bertanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, see you!